Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yulianingsih dengan nomor pokok mahasiswa 1713053054 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan penggunaan media sosial WhatsApp dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 di masa pandemi COVID-19 SDN Selugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Langsung saja. Yang pertama yaitu abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika kelas 5 SD Negeri Selugus RA Kartini dan pemanfaatan media sosial WhatsApp yang kurang tepat oleh peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan penggunaan media sosial WhatsApp dengan hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini yaitu ekspos faktor korelasi. Populasi penelitian berjumlah 205 orang peserta didik dan sampel penelitian berjumlah 69 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, studi dokumentasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan korelasi produk momen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial WhatsApp dengan hasil belajar matematika ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,59 dan kontribusi sebesar 34,81% berada pada taraf cukup kuat. Rumusan masalah, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial WhatsApp dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 di masa pandemi COVID-19 SDN Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur? Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah ekspos faktor korelasi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial WhatsApp dan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri Selugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri Selugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Selugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Variabel penelitian. Variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika. Untuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial WhatsApp. Hasil uji prasyarat instrumen. Pelaksanaan uji coba instrumen dilaksanakan pada bulan April 2021. Berdasarkan hasil analisis validitas instrumen penggunaan media sosial WhatsApp, terdapat 25 item pernyataan yang valid dari 40 item pernyataan yang diajukan oleh peneliti. 25 item pernyataan yang valid tersebut termasuk yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Uji coba validitas instrumen penggunaan media sosial WhatsApp diketahui bahwa instrumen yang peneliti gunakan yakni item pernyataan nomor 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 39, dan 40. Hasil uji reliabilitas instrumen didapati bahwa koefisien korelasi R11 sebesar 0,799. Sedangkan R tabel yaitu sebesar 0,334. Hal ini berarti R11 lebih besar dari R tabel, sehingga instrumen dinyatakan reliable. Pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2021 melalui Google Form di SD Negeri Selugus RA Kartini, Kota Metro. Penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan angket penggunaan media sosial WhatsApp kepada 69 responden peserta didik di kelas 5 SD Negeri Selugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Data hasil belajar matematika. Pada histogram tersebut menyajikan 7 kelas interval beserta frekuensinya. Kelas interval dengan frekuensi tertinggi terletak pada kelas 70 sampai 75, yaitu sebanyak 14 orang peserta didik. Sedangkan frekuensi terendah terletak pada kelas 88 sampai 93, yaitu sebanyak 5 orang peserta didik. Data penggunaan media sosial WhatsApp. Pada gambar histogram tersebut disajikan 7 kelas interval beserta frekuensinya. Berdasarkan diagram tersebut, diketahui bahwa kelas interval dengan frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 68-73 dengan frekuensi sebanyak 14 orang peserta didik. Sementara frekuensi terendah terletak pada kelas 50-55 dengan frekuensi sebanyak 6 orang peserta didik. Hasil analisis uji normalitas variabel X. Perhitungan manual uji normalitas X dengan menggunakan rumus C kuadrat
Interpretasi dilakukan dengan membandingkan X hitung dengan X tabel. Untuk alfa sama dengan 0,05 dengan deka sama dengan K-1 sama dengan 7-1 sama dengan 6. Pada tabel C kuadrat didapati X tabel sebesar 12,592 sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa X hitung sama dengan 6,845 kurang dari sama dengan X tabel 12,592 berarti data variabel X berdistribusi normal. Variabel Y, perhitungan manual uji normalitas Y dengan menggunakan rumus C kuadrat, interpretasi dilakukan dengan membandingkan X hitung dengan X tabel. Untuk alfa sama dengan 0,05 dengan deka sama dengan K-1 sama dengan 7-1 sama dengan 6. Pada tabel C kuadrat didapati X tabel sebesar 12,592 sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa X hitung sama dengan 6,608 kurang dari sama dengan X tabel sama dengan 12,592. Berarti data variabel Y berdistribusi normal. Hasil analisis uji linearitas. Hasil dari uji linearitas X dengan Y didapati F hitung sama dengan 1,33. Interpretasi sesuai dengan F tabel dengan deka pembilang sama dengan K-2 sama dengan 3, 7-2 sama dengan 35. Dan deka penyebut sama dengan N-K sama dengan 69-37 sama dengan 32. Dengan alfa sama dengan 0,05. Maka diperoleh F tabel sama dengan 1,82. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung sama dengan 1,33 kurang dari sama dengan F tabel sama dengan 1,82, hal ini data berpola linear. Hasil analisis uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis, dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien korelasi antara X dan variabel Y sebesar 0,59 bertanda positif dengan kriteria cukup kuat. Dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi, kontribusi variabel Y terhadap variabel X terhadap variabel Y sebesar 34,81%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial WhatsApp dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 di masa pandemi COVID-19, SDN Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Pembahasan. Penggunaan media sosial WhatsApp merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi proses belajar peserta didik. Saat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Salah satu pembelajaran yang terdapat di sekolah adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik tentang konsep dan struktur matematika untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Pembelajaran daring, khususnya matematika, tentunya membutuhkan media sebagai penunjang dalam upaya mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dari rumah adalah dengan menggunakan media sosial WhatsApp. Penggunaan media sosial WhatsApp harus dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar. Semakin baik peserta didik dalam memanfaatkannya dalam proses belajar, maka materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik akan semakin mudah dipahami. Semakin peserta didik mudah memahami materi pelajaran, maka semakin baik juga hasil belajar yang diperoleh. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun demikian masih memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini hanya penggunaan media sosial WhatsApp, yang merupakan salah satu faktor pendukung belajar. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suwardi 2012 halaman 1 mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, yaitu yang pertama faktor psikologi peserta didik, yang kedua faktor lingkungan masyarakat, yang ketiga faktor lingkungan keluarga, yang keempat faktor pendukung belajar, yang kelima faktor lingkungan, dan yang keenam faktor waktu sekolah. Yang kedua, pengambilan data dalam pengisian angket terhambat karena pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga beberapa peserta didik yang kesulitan dalam memahami pernyataan tidak dapat bertanya secara langsung dan menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian tidak sedikit karena harus membagi waktu untuk ke sekolah lainnya. Kesimpulan. Yang pertama, nilai koefisien korelasi antara variabel X penggunaan media sosial WhatsApp dengan variabel Y hasil belajar matematika peserta didik sebesar 0,59. Kemudian peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial WhatsApp dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 di masa pandemi COVID-19 SDN Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur.
Hasil uji hipotesis sebesar 0,59 apabila dilihat pada interpretasi koefisien korelasi termasuk dalam interval koefisien 0,41 sampai 0,70 berada pada kategori taraf cukup kuat. Yang kedua, persentase koefisien determinan menunjukkan hasil sebesar 34,81%, yang mana dapat diketahui bahwa variabel X, penggunaan media sosial WhatsApp memberikan kontribusi terhadap variabel Y, hasil belajar matematika peserta didik sebesar 34,81%. Yang ketiga, hasil F hitung sama dengan 34,80 kurang dari F tabel sama dengan 3,98. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial WhatsApp dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 di masa pandemi COVID-19 SDN Sugugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Saran. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat menggunakan dan memanfaatkan media sosial WhatsApp sebagai media belajar selama pembelajaran daring. Salah satunya yaitu menggunakan media sosial WhatsApp untuk mengumpulkan tugas-tugas seperti gambar dan video yang telah diberikan oleh pendidik. Pendidik merupakan orang tua kedua bagi peserta didik, maka hendaklah pendidik lebih memperhatikan perkembangan belajar peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran kepada peserta didik melalui media sosial WhatsApp dan pengarahan dalam penggunaan media sosial WhatsApp dengan kerjasama yang baik bersama orang tua peserta didik selama pembelajaran daring. Dengan demikian diharapkan akan berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, gambaran, dan masukan bagi peneliti lain untuk selanjutnya mengenai penelitian dengan variabel yang serupa. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.